sinergi atau alignment yang dibangun antar anak usaha, Pak? Ya, jadi begini, jadi saya belum cerita tentang transformasinya kan ya. Tentu sebagai CEO saya pertama membentuk tim, kemudian menyusun rencana jangka panjang 5 tahun, terus kita membuat langkah-langkah yang jangka pendek. Jadi seperti tadi setelah kita membentuk hubungan antara holding anak perusahaan seperti yang tadi disampaikan, maka kami yang pertama itu kami punya 6 program di tahun pertama itu tahun 2020, yaitu program pertama adalah memastikan operational excellence itu jalan. Jadi operational excellence itu maksudnya tanaman dikelola dengan best practices, dengan kultur teknis SOP terbaik, di pengolahan juga seperti itu. Jadi operational excellence menjadi program kami. Tahun lalu itu yang kami perbaiki diantaranya dari beberapa hal. Pemupukan saya tata ulang, di mana pemupukan selama ini itu hanya di bawah 70%, saya naikkan menjadi 80%. Lalu organisasinya tadi, organisasi board of direksi menjadi board of management. Lalu di bawahnya saya tata ulang. Jadi jumlah BOD -1 itu di streamlinisasi, strukturnya kami streamlinisasi, lalu SOP kami susun bersama, begitu kan. Jadi itulah yang kami lakukan. Kemudian SDM kami tata ulang, karena seperti tadi disampaikan, ada masalah kultur yang merosot, memudar, kemudian budaya kerja yang juga kurang baik, kompetensi kapabilitas manajemen SDM tidak ditata selama ini, budgetnya tidak diperhatikan, itu kita perbaiki. Kemudian tata kelola tadi sudah kita ya, di beberapa aksi-aksi korporasi yang strategis kami ambil alih. Dan ini luar biasa karena dengan cara seperti itu, maka kalau kita membeli barang dengan jumlah yang banyak, kita menjual barang dengan posisi volume yang banyak, maka positioning kita terhadap kasta mitra maupun pembeli maupun terhadap pasar lebih kuat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami melakukan restrukturisasi keuangan. Jadi tadinya itu PTPN ini masing-masing anak perusahaan punya lender sendiri, punya bank sendiri. Kalau tidak salah di atas 50 tuh. Jadi bisa Alin bayangkan, kami melakukan restrukturisasi hampir setahun. Baru selesai bulan Maret kalau tidak salah, Maret tahun ini baru selesai. Itu juga yang menjadi penting karena kami bisa melakukan menata ulang relaksasi, kemudian tentang penurunan suku bunga, pokoknya terkait relaksasi keuangan. Itu juga pengaruhnya. Kemudian kami juga melakukan optimalisasi aset-aset kami. Aset-aset kami banyak, karena PTPN itu luasnya hampir 1,2 juta, tersebar dari mulai Aceh sampai Papua. Jadi beberapa portofolio aset yang menurut kami tidak cocok untuk perkebunan, kami transformasikan. Sebagai contoh, mungkin Alin melihat seperti di Batang itu dulunya kebun, kami jadikan kawasan industri untuk mendukung program industrialisasi pemerintah. Dan beberapa hal lain yang lain kita lakukan seperti itu. Kemudian kita membangun sinergi internal dan eksternal. Jadi sinergi kami terjemahkan bukan hanya internal tapi eksternal. Setelah itu antara PTPN maka terjadilah sinergi. Sinerginya apa? Dari mulai sinergi transformasi know-how, transformasi kompetensi, SDM juga kami bisa misalkan di beberapa PTPN yang lemah SDM saya pindahkan dengan tata kelola yang sudah terstruktur. Kemudian pendanaan juga begitu, kita bisa membantu PTPN yang lemah dari yang kuat. Itu semua itulah menjadi apa yang menjadi harapan sebelum holding terbentuk bisa dilaksanakan. Dan yang terpenting lagi, Alin, kami ini punya lembaga penelitian banyak. Ada penelitian kelapa sawit, penelitian karet, penelitian teh, penelitian gula, penelitian kakao, kopi dan sebagainya. Itu sekarang menjadi kami masukkan di bagian intelijen dari proses bisnis. Sehingga saya pastikan semua proses bisnis kita di operasional itu melibatkan Bali. Dalam hal pembinaan SDM, kita punya lembaga LPP di Yogyakarta dan di Medan, itu kita tingkatkan dia keterlibatannya di dalam membangun culture dan membangun kompetensi kapabilitas SDM. Itu yang kami lakukan. Dan sekarang kalau boleh saya sampaikan, hasil yang kita capai sampai semester 1 itu menurut saya masih sebagian kecil. Masih banyak program-program ke depan, mungkin nanti kita bisa bicara lagi tentang katakanlah bagaimana PTPN ke depan memiliki suatu program kemandirian gula nasional, mungkin nanti bisa bicara ke depan. Jadi itulah yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan beberapa, tapi masih banyak
program-program yang transformasi yang akan kami deliver dalam 4 tahun ke depan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.